Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, saya bagikan sedikit tentang aplikasi iSpring yang nanti kita akan pakai untuk mengerjakan modul ujian. Jadi pertama, pastikan aplikasi iSpring sudah terinstall lebih dulu di komputer kita. Lalu kita bisa mendownload template yang nanti saya akan bagikan. Atau kalau mau mulai baru, kita juga bisa membukanya lewat sini. Pergi ke kuis. Ini saya mulai saja dengan template jadi. Di dalam iSpring ini sudah diatur beberapa desain. Ada bagian yang bisa diubah, ada bagian yang sebaiknya tidak diubah agar tidak terjadi error saat publikasi ke dalam bank soal ujian. Kita lihat pada tampilan pertama, ini halaman welcome-nya, halaman selamat datangnya, yang kalau di ponsel Android nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan versi desktop, yang ini tampilan versi ponsel Android. Seperti ini, nanti halaman-halaman ini akan diisi oleh peserta didik. Adapun beberapa hal yang harus kita setting. Yang pertama, itu selamat datang seperti ini dibiarkan. Jika mau diganti, ini bisa isi dengan mata pelajaran yang mau diujikan. Saya pakai contoh misalnya kelas ekstrakurikuler yang kami buat, dan itu saya akan buat beberapa modul kuis atau soal ujian untuk dikerjakan oleh peserta didik. Bagian bawah kita boleh kosongkan. Lalu pada halaman biodata peserta didik, di sini nisan itu dibiarkan saja karena nisan akan menjadi nomor tes yang mana itu akan membantu pemeriksaan nilai untuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan ataupun isian singkat, uraian singkat itu secara otomatis di aplikasi. Kita beri lagi nama mata pelajaran. Saya supaya jangan mengetik lagi, saya copy saja. Ctrl C dan saya Ctrl V di sini. Oke. Email ini, email aktif peserta didik ini bisa akun belajar ID, bisa juga menggunakan email lainnya, Gmail atau Yahoo. Yang penting pastikan bahwa email itu benar-benar aktif agar nilai bisa dikonfirmasi atau dikirim langsung kepada peserta didik yang bersangkutan. Nama lengkap biarkan. Lalu di kelas ini, di sini misalnya saya, karena ini anggota saya itu ada kelas 10, 11, 12 juga umum. Ini ada yang dari luar juga yang bergabung, sehingga saya ada pilih juga dengan kelas umum. Oke, seperti ini. Lalu tata tertib ujian, saya kira ini dari tahun ke tahun formatnya sudah seperti ini, dibiarkan saja. Kita ke yang berikut adalah bagian properties. Properties di sini kita lagi-lagi mengganti dengan nama mata pelajaran. Itu di selamat datang tadi, itu ada mata pelajaran, kita bisa Ctrl C, pergi ke properties, kita ganti juga bagian ini. Lalu durasi waktu, ini durasi waktu untuk peserta didik mengerjakan ujian berapa lama. Misalnya 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Tes yang ini kalau untuk saya pakai saja 45 menit.
Nanti disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Di skor bisa dipasang berdasarkan poin jika kita menentukan skor untuk setiap soal, atau kita bisa juga menentukan secara umum dengan mengenerate berdasarkan persentase. Jadi ketika anak mencapai 70% bisa mengerjakan soal sebanyak 70%, berarti dia otomatis tuntas. Jika di bawah 70% berarti itu belum tuntas. Terus kita lanjutkan ke properties yang lain. Ini dibiarkan. Pastikan bahwa attempt-nya ini unlimited. Di question list ini kita bisa grouping, saya kira biarkan saja. Tetapi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang ingin mengacak soal supaya urutan soal itu tampil di peserta didik masing-masing berdasarkan nomor soal yang tampil, itu juga dibolehkan mencentang ini. Tapi kalau mau supaya soalnya jangan diacak, ikut urutan saja juga boleh, tidak usah dicentang. Terus di bagian report ini juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Di sini Bapak Ibu guru jangan lupa memasukkan email aktif Bapak Ibu guru, email belajar ID atau akun Gmail yang bisa menerima jawaban atau menerima hasil pekerjaan peserta didik. Nanti notif yang masuk itu ada juga pemberitahuan include di dalamnya itu sudah tuntas atau belum, termasuk dengan nilai dan jawaban peserta didik akan masuk melalui email yang Bapak Ibu punya. Tetapi jika misalnya soal pilihan ganda dan sebagainya, itu bisa dikirim saja jawabannya ke server sehingga langsung diproses secara otomatis oleh aplikasi. Jadi kita juga punya server di dalam sini, sehingga misalnya ketika peserta didik sudah mengerjakan selesai jawabannya, server yang akan memeriksa jawaban secara otomatis. Adapun yang bisa diperiksa oleh aplikasi adalah soal pilihan ganda kompleks yang jawaban benarnya lebih dari satu, uraian singkat yang mana jawabannya adalah jawaban pasti, misalnya tanggal lahir dan sebagainya, atau tanggal-tanggal tertentu dalam sejarah, itu bisa disertakan di dalam. Karena kalau jawabannya pasti tidak mungkin meleset dari jawaban itu bisa dibuat juga di dalam kuisnya sehingga bisa diperiksa secara otomatis. Tetapi untuk uraian panjang, essay, model soal essay itu biasanya Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk memeriksa secara manual, membaca secara manual. Nanti jawaban ini akan masuk di Gmail Bapak Ibu, karena itu jawaban peserta didik bisa dibuka saja di Gmail dan bisa dibaca. Lalu setelah mengatur semua ini, jangan lupa kita save. Selanjutnya kita ke reporting. Reporting ini juga, ini report text title, ya ini kita boleh ganti juga. Ganti saja dengan nama mata pelajaran supaya tidak membingungkan atau tidak tercampur aduk bahwa ini email yang masuk ini dari kelas mana, dari kelas berapa, begitu. Secara tidak langsung ini maksudnya supaya dia bisa grouping, dan karena itu kita bisa sort, sehingga waktu pemeriksaan email yang masuk karena terlalu banyak kadang bikin Bapak Ibu pusing untuk mencari ini dari kelas mana, anak ini dari kelas mana, begitu. Lalu di save. Ini model pertanyaan. Ini pilihan ganda biasa yang jawaban benarnya hanya boleh satu. Ini pilihan ganda kompleks di mana jawaban benar boleh lebih dari satu, artinya boleh 2 jawaban, boleh 3 jawaban. Ini hanya true or false, benar atau salah, jadi hanya 2 opsi ini saja, benar atau salah. Ini jawaban singkat berupa huruf, jadi misalnya nama presiden, itu kan anak akan menulis dengan huruf. Dan ini misalnya untuk matematika yang jawabannya pasti berupa angka berapa, itu bisa diisi. Sequence ini prosedur nih, semacam prosedur. Kita mengurutkan yang mana duluan, misalnya kalau presiden Amerika yang pertama itu siapa, yang kedua itu siapa. Jadi aplikasi akan membuat secara acak otomatis dan
soal yang tampil di peserta didik itu pasti sudah diacak secara otomatis, karena itu nanti peserta didik harus memberikan jawaban. Sedangkan matching itu menjodohkan, itu ada kolom A dan kolom B. Jadi kalau di modul soal Bapak Ibu guru sudah ada kolom A dan kolom B, di mana soalnya atau pernyataan A dan pernyataan B harus dihubungkan satu sama lain, itu kita bisa perhatikan untuk membuatnya menggunakan matching. Fill in the blank ini melengkapi kata-kata. Jadi misalnya di bahasa Indonesia itu bagian melengkapi kalimat itu bisa diisi dengan kata-kata. Sama juga, tapi bedanya antara fill the blank dan select from list, itu select from list itu kata-katanya sudah ditawarkan, sudah disiapkan, tinggal anak memilih untuk mengurutkan berdasarkan memilih jawabannya berdasarkan daftar kata-kata yang sudah disiapkan. Sementara drag the board itu juga bentuknya sama. Nomor ketiga ini hampir sama, tapi nanti kata-kata yang mau dipilih itu ditarik untuk ditempatkan di dalam kolomnya. Hotspot itu untuk mapping, untuk peta-peta dan sebagainya, tapi ini kita jarang gunakan. Sama juga drag and drop ini untuk menjodok, ini juga jarang dipakai, drag and drop. Jika Bapak Ibu lebih suka yang pakai sistem gambar, bisa digunakan. Likert ini dulu di Microsoft Teams ada dipakai, tetapi ini untuk kualitas mengukur level suka dan tidak suka, dan saya kira ini bukan matching ya, jadi tolong bisa dibedakan. Yang ini sebaiknya tidak digunakan juga. Sementara bagian untuk essay ini untuk uraian panjang, jadi soal diberikan oleh Bapak Ibu guru dan kemudian peserta didik akan menjawab menggunakan argumentasinya dia atau pengetahuannya dia, dan dia menuliskan jawaban pada bagian ini. Setelah itu jangan lupa filenya di save as, diberi nama mata pelajaran apa, lalu di save. Kemudian bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Ukurannya kecil sekali, ini hanya tidak sampai 1 MB juga. Jadi ukurannya yang kecil ini dikirim melalui WhatsApp kepada panitia ujian agar bisa diaktifkan di server. Sekian dan terima kasih.